maka itu adalah batu yang menjadi bagian peradaban manusia. Karena menjadi peradaban manusia, bagian daripada peradaban manusia, maka di zaman batu, zaman megalitik, Sampelawa sudah dihuni oleh manusia. Sampelawa itu sudah dihuni oleh manusia. Lalu kemudian kita kaitkan, tapi bukan ini pembahasan kita, hanya saya sandingkan saja. Tapi bukan ini yang menjadi pembahasan kita. Saya akan fokus di Sampelawa. Ketika kita sandingkan bahwa apa yang disebut oleh dari kepala dinas, kemudian orang tua kita Pak Ode ini, itu bahwa di Buton itu adalah sering kita dengar bahwa orang yang pertama menghuni Buton itu adalah Nyonya Patamiana. Maka bukan membantah, tetapi saya tetap bertahan pada hasil penelitian, hasil pengamatan pengamatan kami, bahwa sebelum itu, jauh sebelum Masehi, Sampelawa sudah dihuni oleh sekelompok orang. Ini setelah kampung Tudong Bulu Lama yang berangkali kecil, di situ ada benteng, namanya Benteng Kota. Benteng Kota itu sangat strategis, dia ada meriamnya itu bisa. Bapak Laudan Burman Sugianto selaku budayawan Buton, yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang ya. Kemudian penyelenggara kegiatan ini yang dimotori oleh Gerakan Sampelawa mengajar ya, dan hadirin sekalian yang sama berbahagia. Alhamdulillah, patut kita syukuri rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam satu deretan rangkaian acara yang sudah dikemas oleh panitia, yaitu diskusi sejarah dengan temu gagasan menelusuri jejak sejarah Sampelawa. Memang ini sangat menarik. Sebelum saya lanjut sedikit, saya koreksi sendiri, saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada panitia dengan tidak mengurangi dari segala itu semua itu. Saya sebenarnya mungkin lebih pantas, lebih cocok jangan ditulis pegiat apalagi peneliti sejarah. Saya belum sampai di situ. Ya mungkin pemerhatilah, atau mungkin ya bagian juga barangkali, atau relawan barangkali, relawan sejarah barangkali, itu barangkali yang akan lebih sedikit. Karena di tingkat penulisan seperti itu menurut saya itu tingkat yang lebih sedikit, yang luar biasa lebih tinggi itu. Sedangkan saya tidak pernah memiliki ilmu itu, katakan seperti itu. Sangat kurang sekali. Oke. Kemudian sehubungan dengan itu, sebelum saya memaparkan itu, memang benar apa yang disampaikan oleh yang memandu acara ini, bahwa memang beberapa hari yang lalu, minggu lalu, kita pernah bercerita ke rumah meminta tentang persoalan ini. Jadi saya bilang bahwa saya itu sebenarnya tidak ada yang saya tahu tentang Sampelawa, hanya memang pernah saya mencoba, pertama di tahun 2013 pernah saya meneliti 5 bulan. Kalau saya katakan itu saya pernah meneliti karena itu formal, memang ada lembaga yang memang mengizinkan untuk saya melakukan itu. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak kita Pak Lirman tadi, bahwa pernah saya meneliti tentang adanya perjuangan seorang tokoh di Sampelawa itu Laude Pasumbalajaya, saat itu masih Kulakina Sampelawa. Itu perjuangan itu dia melawan Tobelo yang merongrong keutuhan hak dan keutuhan wilayah Sampelawa ini, sehingga beliau pada saat itu memang dia berjuang bagaimana mempertahankan keutuhan wilayah, termasuk adat istiadat yang dirondong oleh bajak Tobelo itu, bajak laut Tobelo itu. Jadi memang besar peranannya beliau pada saat itu. Kemudian mungkin tidak usah terlalu saya ulas, nanti kita diskusi barangkali. Kemudian yang kedua,
Pernah juga saya coba menjejaki, menelusuri sebuah informasi atau persoalan-persoalan yang hanya merupakan bagian daripada cerita yang boleh jadi, boleh orang mengatakan itu dimitoskan, boleh itu barangkali dilegendakan. Maka saya coba mencari, saya cocokkan dengan fakta lapangan, dengan fakta informasi-informasi yang ada di masyarakat, termasuk cerita-cerita yang saya ambil sumbernya dari orang tua kita, Pak Ote ini, Pak Irwan ini. Lalu kemudian saya rangkai menjadi sebuah kisah nyata, menjadi sebuah kisah cerita. Lalu kemudian saya buat blog, dan mungkin semua adik-adik yang ada ini dari mahasiswa barangkali sudah pernah buka, bisa buka sekarang itu. Kalau yang belum pernah buka, ketik saja di Google itu megalitik tertua di Sampelawa. Sudah bisa muncul, ada saya di situ, ada gambar saya di situ. Ternyata yang masukkan begitu gambar saya di situ. Oke. Kemudian berikut perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya ketika kita berbicara persoalan sejarah, maka berarti kita harus berpikir kita itu adalah bagaimana masa lalu. Jadi cara berpikir kita itu bahwa wilayah pola pikir kita itu adalah masa lalu, bukan hari ini. Sehingga ketika ada persoalan masa lalu, tidak boleh disandingkan dengan persoalan hari ini, karena tidak kena. Ilmu masa lalu dengan ilmu kekinian biasa tak kena, tidak nyambung itu. Sehingga ketika kita berbicara masa lalu, itulah wilayah dimensi masa lalu, dan masa kini itulah dimensi masa kini. Tapi bukan berarti bahwa masa lalu itu bukan berarti bahwa kita singkirkan untuk tidak dijadikan sebagai bagian daripada proses pembelajaran kita. Nah, seperti itu pemahamannya. Oke. Kemudian yang kedua juga, bahwa sebelum saya masuk pada intinya, perlu kita pahami bahwa salah satu kelemahan untuk mengungkap peristiwa masa lalu itu adalah kurangnya naskah. Naskah tertulis itu yang menjadi tantangan buat kita. Sebab kalau kita mau mengumpul materi, mengumpul cerita, itu biasanya cerita itu sumbernya memang dibenarkan dalam sejarah, sumber primer itu memang itu dibenarkan. Tetapi yang lebih valid itu adalah bisa antara sumber lisan dengan sumber tulisan, itu sedapatnya itu harus kita temukan itu. Oke, sehubungan dengan itu, saya pernah mencoba menjejaki tadi di Sampelawa itu, dan ditemani bersama beberapa orang, termasuk dari ketua GSM ini, kita jalan ke sana. Memang yang kita amati di sana itu adalah batu. Batu yang ada di sana itu adalah batu yang konon diceritakan oleh masyarakat kita, oleh orang tua kita secara turun-temurun. Itu adalah batu yang menyerupai kerbau, yang oleh kita di Sampelawa ini disebut batu karambau. Menurut hasil penelusuran kami, bahwa fakta yang ada hari ini, bahwa batu itu atau dalam sejarah itu biasa disebut arca, biasa juga disebut seperti itu. Itu batu itu memang kita lihat sudah duduk, sudah tengkurap, tetapi dari informasi yang kita dapat bahwa ternyata pada awalnya itu tidak begitu bentuknya, dia ditembak. Sehingga di dalam ulasan saya di media itu, bahwa itu karena ulah tangan manusia, saya ngomong seperti itu. Ternyata itu ditembak. Iya, ada seorang letnan begitu ya. Ada seorang letnan, informasi yang kita dapat di masyarakat itu ada seorang letnan yang berburu jonga di Sampelawa sana. Kemudian di saat subuh dia melihat itu, dia senter itu batu, dikiranya binatang rusa, jonga. Setelah dia senter, maka letnan ini dia menganggapnya bahwa itu binatang yang menjadi sasaran mereka, lalu tembak. Setelah ditembak, dikena di paha bagian belakang, lalu kemudian langsung dia duduk. Ternyata setelah mau pergi ambil, dia lihat dalam jarak dekat ternyata itu batu. Maka seperti itulah modelnya sekarang. Nah,
Kemudian yang menjadi pertanyaan bahwa apa itu batu? Dan bagaimana sehingga ada itu batu? Nah, ini yang menjadi persoalan buat kita untuk bisa kita bahas, untuk kita telusuri, dan ini tugas kita semua. Karena apa yang pernah kami jejak itu belum selesai. Itu belum selesai, dan itu menjadi bagian daripada tugas kita semua. Untuk kita benahi bahwa menurut pengamatan kami bahwa itu batu itu adalah bagian daripada peradaban manusia. Bukan hadir dengan sendirinya, bukan terbentuk secara alamiah, tetapi itu adalah bagian daripada peradaban manusia di masa lalu. Ketika kita mau sandingkan dan menelusuri jejak-jejak situs yang ada di daerah-daerah lain di Indonesia ini, maka itu adalah batu yang menjadi bagian peradaban manusia. Karena menjadi peradaban manusia, bagian daripada peradaban manusia, maka di zaman batu, zaman megalitik, Sampelawa sudah dihuni oleh manusia. Sampelawa itu sudah dihuni oleh manusia. Lalu kemudian kita kaitkan, tapi bukan ini pembahasan kita, hanya saya sandingkan saja. Tapi bukan ini yang menjadi pembahasan kita. Saya akan fokus di Sampelawa. Ketika kita sandingkan bahwa apa yang disebut oleh dari kepala dinas, kemudian orang tua kita Pak Ode ini, itu bahwa di Buton itu adalah sering kita dengar bahwa orang yang pertama menghuni Buton itu adalah Maya Patamiana, maka bukan membantah, tetapi saya tetap bertahan pada hasil penelitian, hasil pengamatan pengamatan kami, bahwa sebelum itu, jauh sebelum Masehi, Sampelawa sudah dihuni oleh sekelompok orang. Jauh sebelum Masehi, Sampelawa sudah dihuni oleh orang. Sehingga di dalam blog saya itu saya menulis, di sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Sampelawa sudah dihuni oleh orang. 1000 sebelum Masehi, Sampelawa sudah dihuni orang. Yang menjadi pertanyaan dan tugas kita adalah kelompok manusia, rombongan manusia yang menghuni Sampelawa lama itu, pertanyaannya adalah dari mana? Itu yang belum kita bisa jawab, dan ini menjadi tugas kita. Tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa sudah ada, tidak bisa dibantah. Apalagi di sana banyak kuburan tua. Ada juga gua yang ada di sampingnya, di mana gua itu biasanya dijadikan sebagai tempat hunian manusia. Ada 2 pintu gua di sana yang disebut dengan liang buta. Saya menduga ada 2 pintu di sana. Pintu di bagian atas, pintu di bagian bawah. Ada 2 gua di sana. Iya. Kemudian yang lebih menarik adalah itu sebenarnya. Dan apakah peninggalan-peninggalan yang ada di sana sebagai bagian daripada hasil karya manusia pada saat itu? Apakah hanya itu? Tidak. Masih ada yang belum kita temukan. Ada dolmen yang ada di sana. Dan pernah kita cari tapi kita tidak dapat. Tapi informasi ada. Ada meja batu. Ada kuburan yang diakui bahwa itu kuburan itu masih Hindu. Kita cari itu kuburan itu tidak dapat untuk memastikan betulkah kuburan itu adalah kuburan Hindu atau bukan. Tapi kuburan yang dimaksud itu kita tidak dapat. Seperti itu. Jadi di Sampelawa ini banyak sebenarnya titik-titik yang mungkin bisa kita akan jadikan sebagai situs-situs sejarah yang ada di Sampelawa. Itu kalau di Sampelawa, untuk Sampelawa, untuk cerita singkatnya seperti itu, nanti kita dialog sebentar, kita bergaul sebentar. Kemudian kaitannya juga saya mau ungkap di tempat ini juga bahwa seperti Benteng Wawangi, karena ada kaitannya tadi dengan apa yang disebut oleh dari kepala dinas dan orang tua kita ini. Benteng Wawangi itu, saya kembali ke Benteng Wawangi, tinggalkan Sampelawa. Benteng Wawangi juga pernah kita pergi jalan-jalan di sana, termasuk juga yang selalu saya ajak ini dari ketua GSM ini. Itu kalau saya lihat konstruksi bangunan yang ada di Benteng Wawangi itu, baik dari konstruksi bangunan maupun konstruksi politiknya, itu adalah sama dengan benteng. Sama. Konstruksi politiknya, konstruksi bangunan sama dengan benteng yang ada di keraton.
bahwa kesimpulan sementara itu adalah benteng pertahanan. Ketika ada dari mahasiswa yang tanya saya, titiknya di mana? Kalau Sampelawa ini adalah kota Kampibun. Titiknya di mana? Saya untuk sementara saya katakan titiknya di Wawon. Titiknya di benteng Wawon. Saya minta maaf. Untuk sementara saya mengatakan seperti itu. Persoalan dia akan berubah atau tidak nanti tergantung kita lihat bagaimana argumentasi kita berdasarkan fakta lapangan yang ada. Itu seperti itu. Sama, jadi saya melihat di sana hanya masih ada satu kelemahan. Tapi kalau beberapa dari segi tempat strateginya itu memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai benteng yang disebut dengan benteng pertahanan. Sama dengan benteng yang ada di Cina. Menurut filosof Cina yang disebut dengan Konfutsu, itu dia ngomong seperti itu, bahwa setiap benteng pertahanan itu dia berada di ketinggian dan bisa memantau dari segala arah. Cocok kalau dia di sana. Kemudian ada lubang yang ada di dalam, hanya masih ada satu kekurangannya. Di sekitar pinggir itu belum kita telusuri jejak yang belum kita telusuri baik-baik. Seperti itu. Oke, saya kira untuk sementara begitu saja. Persoalan masjid tidak usah barangkali kita singgung soal masjid, karena masjid juga itu memang sebenarnya perlu diungkap oleh kita generasi hari ini, karena kalau kita lihat Masjid Wawon itu, kalau saya lihat potongan fisiknya mungkin agak lebih tua memang di sini. Hanya terlepas dari itu boleh jadi kelihatan tua karena mungkin di sana kurang terawat seperti masjid. Tetapi kalau kita lihat potongan fisiknya itu boleh jadi apa yang menjadi pengakuan orang Wawon itu sepertinya akan menuju ke arah sana. Saya kira untuk sementara antara Pasumbala, Laut Pasumbala, kemudian dengan sana, itu yang akan menjadi pembahasan kita. Adapun kita mau singgung di daerah lain, tetapi itu kita hanya kita sebagai membandingkan saja, karena di sana memang tua. Situs lindu yang ada yang situs sejarah yang terbesar di Sulawesi Tenggara, situs lindu yang terbesar di Asia Tenggara yang ada di Sulawesi Tengah di Poso. Saya tidak pernah ke sana, hanya saya melihat gambarnya. Kalau kita lihat ciri-ciri fisiknya lebih tua di sini, lebih tua di Sampelawa. Jadi peradaban lindu dengan peradaban yang ada di Sampelawa lama itu kalau kita lihat bentuknya itu lebih tua di Sampelawa daripada di Sampelawa. Demikian itu barangkali yang dapat saya sampaikan secara singkat. Nanti kita buka dialog. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Raden, narasumber ketiga. Semakin di sini saya kira semakin menarik dan semakin banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Tetapi barangkali untuk memberi kita sedikit waktu istirahat, saya kira kita perlu jeda sedikit untuk misalnya menyegarkan badan atau santap pada kesempatan. Saya kira kita jeda dulu. Ya, baik. Saya kira kita sepakat untuk lanjut untuk menyegarkan ingatan kita terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Raden tadi mengenai penelusuran yang sudah beliau lakukan, beberapa penelusuran tadi. Saya kira untuk melanjutkan diskusi kita pada kesempatan ini, saya beri langsung saja ke teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Oke, saya persilakan sebutkan nama dan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya
Nama saya Laudi Zulman. Saya salah satu generasi muda Sampolawa. Walaupun saya tidak lahir di Sampolawa, tapi di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah melopori di mana jejak-jejak Sampolawa yang kita miliki ini sangat unik. Jadi sebelum itu saya salam hormat kepada orang tua saya, Bapak Laudi Alirman, Pak Arifin Imu selaku perwakilan Dinas Kebudayaan, dan guru saya termasuk Pak Raden yang telah mengajar saya di masa-masa SMA. Di sini saya sedikit menarik karena saya terus terang bergelut di dunia sejarah, tapi saya lebih ke benda jejak masa lalu yang ditinggalkan oleh peradaban-peradaban manusia zaman dulu. Jadi yang telah dipaparkan oleh Pak Raden, terus orang tua saya Pak Laudi Alirman, di Sampolawa ini kita harus memiliki salah satu benang merah, di mana yang perlu kita ketahui tinggalan yang kita miliki itu sangat kaya sekali. Contohnya yang sudah disampaikan tadi bahwa Sampolawa itu ada sejarahnya yang kisahkan dari zaman kerajaan. Apa bukti otentiknya? Bukti otentik yang kalau kita ketahui kalau dia mengenai sejarah kerajaan, paling yang kita bisa dapat itu tentang kepercayaan atau agama. Yang bisa kita tarik kesimpulan ya peninggalan-peninggalan antara lain tentang kepercayaan. Sejauh ini saya belum bisa menemukan juga bukti otentik yang terdapat di Buton khususnya di kerajaan Buton yang mengajarkan tentang agama Hindu Buddha. Karena bukti otentiknya itu dia harus benda kalau kita sebagai kajian arkeologis. Cuma kalau untuk sejarah mengenai kepercayaan, dinamisme atau menyembah tentang roh-roh itu dia banyak dilakukan dan masih dilestarikan oleh leluhur-leluhur kita tentang yang disebut dengan Sang Hyang. Itu salah satu bukti otentik di mana kita bisa mengetahui jejak kerajaan, sehingga kita bisa memilah-milah apa yang dimaksud dengan peninggalan-peninggalan yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Karena terus terang di Sampolawa itu dari zaman kerajaannya, zaman kesultanannya, sehingga zaman generasi milenial sekarang banyak yang tidak mengetahui. Karena wilayah kita ini merupakan salah satu wilayah strategis yang sudah disampaikan oleh Pak Raden bahwa kita ada namanya Sampolawa Lama. Ya, itu bisa dikategorikan sebagai peninggalan kerajaan di mana situ ada kepercayaan orang tua kita. Dan kita bisa menemukan jejak-jejak pertahanan. Di mana jejak-jejak pertahanan itu bisa dilihat dari jenis-jenis benteng yang berada di Kecamatan Sampolawa. Kenapa saya bilang Kecamatan Sampolawa? Karena sekarang kita sudah memiliki 16 desa 3 kelurahan, di mana sebenarnya kalau dirunut di zaman kerajaan kita itu memiliki peran penting yang sudah disampaikan kepada orang tua saya tadi bahwa Sampolawa itu dia memiliki 2 peran yang mengawasi 2 lawa, yaitu 8 dewa dan 2 bulan. Namun bukti otentik itu masih ada, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Raden. Situ ada namanya Benteng Wawangi. Terus situ ada meriam. Meriam itu merupakan salah satu bukti bahwa di zaman kerajaan wilayah-wilayah khususnya di Sampolawa itu dia memang sudah memiliki peran penting. Jadi di sini saya untuk salah satu literatur bahwa seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Raden bahwa peninggalan megalitik situ saya sangat sepakat. Cuman yang kita perlu ketahui bahwa yang kita pahami peninggalan megalitik itu dia bukan berarti kayak harus ada bukti otentik seperti batu yang seperti apa, tapi di situ kita bisa mengulas dengan tradisi kepercayaannya. Itu yang memang harus kita pahami. Bukti otentiknya dia adalah wadah kepercayaan yang sudah dilahirkan oleh tetua-tetua kita dulu itu, bahwa itu merupakan kepercayaan. Itu salah satu. Sehingga ada pergeseran kita masuk ke pra-Islam itu salah satu kepercayaan juga masih dilakukan, dan tinggalan-tinggalan bahwa kita itu masuk ke peradaban agama yang dikenal dengan masuknya Syekh Abdul Wahid itu kan masih ditemukan juga. Salah satunya arsitektur yang ada di Masjid Tua Wawangi. Masjid Tua Wawangi itu dia konsepnya sangat unik karena dia menggunakan metode khusus, tidak menggunakan bahan-bahan modern. Itu sebenarnya salah satu yang memang PR buat generasi muda khususnya kita di Kecamatan Sampolawa
mungkin melalui diskusi-diskusi seperti ini kita bisa mengungkap bahwa kekayaan budaya yang ada memang di Kecamatan Sampolawa itu memang perlu dijadikan suatu referensi atau buku yang bisa mungkin dari Dinas Kebudayaan, selain data-data yang memang cukup banyak, itu perlu dipilah-pilah lagi apakah itu peninggalan kerajaan atau peninggalan zaman kesultanan, sehingga banyak generasi muda yang sekarang ini, contohnya kita bisa tanya teman-teman semua, ini apa? Meriam. Meriam ini bisa dikategorikan peninggalan apa? Bukan hanya meriam saja, tapi kita bisa mengetahui. Atau di sana ada namanya Gunung Ombu. Gunung Ombu itu kepercayaan apa? Nah, itu tidak mungkin kepercayaan pada saat zaman kerajaan. Itu kan bisa dia pengaruh sebelum kerajaan, atau yang kita kenal dengan orang-orang tua dulu, kepercayaan orang-orang tua dulu terhadap leluhur-leluhur tua kita. Sehingga mungkin untuk saran saya, kalau memang dari teman-teman GSM bisa mempelopori bahwa kita selalu membuka tema dalam diskusi ini, mungkin di kegiatan ini kita sudah kenali, sehingga kita bisa merunut lagi supaya data-data khususnya kita, kalau memang kita mengangkat dulu kerajaan yang berperan penting di Kecamatan Sampolawa yang sudah saat ini, atau kita masih mengangkat Sampolawa zaman dulunya, atau kita mengangkat peran-peran tokoh kesultanan yang memang masih banyak bukti otentiknya, seperti suku Abusu yang memang sampai hari ini bukti-bukti itu masih ada, dan itu tidak terawat kalau kita mengharapkan dari peran penting dari pemerintah, tapi perlunya kepercayaan dari teman-teman semua, kita generasi, bahwa itu adalah jati diri kita, sehingga kita bisa mengulasnya melalui sebuah dokumen. Terus terang, dokumen itu sangat penting karena alhamdulillah saat ini saya masih bisa dapat sama orang tua saya, Pak Laudi Alirman, yang memiliki banyak aset tentang dokumen itu. Cuma sayangnya kita itu tidak memforumkan secara legalitas seperti ini. Mudah-mudahan di forum-forum ini bisa dipelopori juga oleh pihak pemerintah Kabupaten Bogor Selatan, sehingga diskusi-diskusi tentang sejarah seperti ini dia bisa jadi hidup, bahwa memang leluhur kita itu perlu kita banggakan karena memang dia memiliki jasa yang besar kepada kita yang sudah lahir pada saat ini. Mungkin seperti itu untuk saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada saudara penanya. Sebagaimana yang disampaikan Pak Raden tadi, memang kesulitan kita adalah kurangnya naskah untuk membuka atau menelusuri jejak-jejak, apalagi kemudian seperti situs-situs megalitik yang peristiwa atau bahkan kebenaran dari kisah tersebut terjadi ribuan tahun, yang mana bukti-bukti peninggalan dan cerita-cerita semacam itu kemudian sudah mulai agak hilang dan bahkan hanya beredar di beberapa kalangan masyarakat saja. Jadi saya kira kalau ada teman-teman yang lain lagi yang mau menyampaikan gagasannya mengenai penelusuran jejak sejarah Sampolawa, saya kira saya beri kesempatan sekali lagi. Boleh. Terima kasih. Ini saya tambah keterangannya Pak Raden tadi. Itu ketika beliau mengatakan di sana ada peradaban, pembuktian peradaban, yang dibutuhkan di sana lagi tadi sama Zulman, tradisi itu memperkuat megalitikum itu. Sebenarnya yang dimaksud Pak Raden itu, Pak Raden mengatakan benteng Wawagi. Sebenarnya masih ada benteng yang tidak jauh dari kerbau itu. Kita ke kiri, ada lahan di atasnya ini setelah Kampung Tudomburu Lama, nyebrang kali kecil. Di situ ada benteng, namanya Benteng Kota. Benteng Kota itu sangat strategis, dia ada meriamnya itu di sana. Di belakangnya tebing, Kanceroi itu namanya. Di bawahnya mata air, di bawah tebing itu mata air yang digunakan di atas Wamante Lapola itu, mata air besar. Di atas itu tebing dia. Orang tidak bisa panjat lewat belakang. Satu saja jalan masuknya. Nah, lokasi perkebunan itu namanya Bante.
Ada di kebun bagiannya bapak saya juga ada di wilayah itu. Tebing mendaki terus, setelah lewat mata air Warorogo, itu wilayah Teluk Bulu lama, Teluk Bulu sekarang, nyebrang, naik, itu naik semua itu, puncak dia. Tiba di atas rata, rata itu namanya Banteng. Di rata itulah ada benteng yang disebut benteng kota, ada meriamnya. Ya, karena saya sudah tidak kuat lagi jalan seperti dulu, saya hafal itu batas-batas kebunnya orang saja. Di bagian atas itu yang disebut Picingkea. Sebenarnya Picingkea bukan Picingkea. Di bagian atas gunung ya. I'm just sitting here